Hujan gerimis menyapu jalanan Yogyakarta malam itu, meninggalkan kilau basah di aspal yang diterangi lampu jalan temaram. Udara terasa dingin khas musim hujan di bulan November dan angin membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau asap knalpot dari kendaraan yang sesekali melintas. Di halaman parkir rumah sakit Bethesda, sebuah ambulan tua berwarna putih terparkir di bawah pohon Kamboja yang daunnya bergoyang pelan diterpa angin. Di dalam ruang sopir Pak Joko, seorang pria berusia 50 tahun dengan rambut yang mulai memutih sedang memeriksa daftar tugas malam itu. Wajahnya yang keras dan penuh kerutan menunjukkan pengalaman puluhan tahun sebagai sopir ambulan. Matanya meski lelah masih tajam, terlatih untuk tetap tenang di bawah tekanan. Di sampingnya Adit, asisten yang baru setahun bekerja, duduk gelisah. Pemuda 24 tahun itu masih terlihat canggung dengan seragam putihnya yang sedikit kekecilan. Adit adalah anak desa dari Bantul yang baru saja lulus dari sekolah keperawatan dan memilih bekerja di rumah sakit untuk membantu keluarganya. Meski sudah terbiasa menangani pasien, malam ini adalah kali pertama ia mendapat tugas mengantar jenazah keluar kota. Apalagi di tengah malam yang gelap dan basah seperti ini. Tangannya sibuk menggenggam ponsel, mencoba mengalihkan perhatian dengan men-scroll media sosial. Tapi sesekali matanya melirik ke arah pintu belakang ambulan, tempat peti jenazah diletakkan. Pukul 23.15. Telepon di dashboard ambulan berdering nyaring memecah gandingan. Pak Joko mengangkatnya dengan gerakan cepat mendengar instruksi dari petugas rumah sakit. "Joko, malam ini ke Jepara. Jenazah laki-laki korban kecelakaan motor nama Mas Darno, umur 35 tahun. Persiapkan sekarang ya," kata suara di ujung telepon singkat dan tegas. Pak Joko hanya mengangguk. Meski lawan bicaranya tidak bisa melihat, lalu menutup telepon. Ia menoleh ke Adit yang wajahnya sudah pucat. "Siap, Dit. Kita bawa jenazah ke Jepara. Jalanan lumayan jauh, sekitar 4 jam. Pastikan semua alat di belakang lengkap." Adit mengangguk lemas, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Siapa?" jawabnya. Suaranya sedikit serak. Ia bangkit dari kursi dan mulai memeriksa perlengkapan di bagian belakang ambulan. Kain kapan cadangan, botol air untuk wudhu, dan beberapa perlengkapan medis darurat. Di sudut ruang belakang, peti jenazah sederhana dari kayu sudah diletakkan dengan rapi. Di dalamnya, tubuh Mas Darno yang telah dikafani sesuai tradisi terbaring kaku, dibungkus kain putih yang diikat erat. Adit menelan ludah, merasa bulu kuduknya berdiri saat membayangkan wajah di balik kain itu. Ia cepat-cepat menutup pintu belakang dan kembali ke kursi penumpang. Pak Joko yang sudah terbiasa dengan tugas seperti ini memperhatikan kegelisahan Adit. Ini tugas mulia, ngantar orang ke peristirahatan terakhirnya. "Jangan takut, yang mati nggak bakalan ganggu kalau kita niatnya baik," katanya dengan nada tenang dan tegas. Adit mengangguk, mengeluarkan tasbih kecil dari saku seragamnya dan mulai menghafalkan doa perlindungan yang diajarkan ibunya sejak kecil. "Bismillahi tawakkaltu." Mulutnya bergerak pelan, tapi jantungnya masih berdegup kencang. Setelah memastikan semua siap, Pak Joko menghidupkan mesin ambulan. Suara mesin diesel itu meraung pelan, memecah keningan malam. Lampu ambulan menyala menerangi jalanan basah di depan mereka. Mereka keluar dari halaman rumah sakit, melaju pelan melewati jalan Malioboro yang sepi. Hanya ditemani suara wiper yang bergesekan dengan kaca depan dan derok hujan yang tidak kunjung reda. Jalanan Yogyakarta malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Mungkin karena kabut tipis yang mulai turun.
atau karena lampu jalan yang beberapa di antaranya mati. Adit mencoba fokus ke jalan, tapi pikirannya terus melayang ke peti di belakang. Ia membayangkan cerita-cerita seram yang pernah didengar dari teman-temannya tentang jenazah yang tiba-tiba bergerak atau suara aneh dari dalam peti. Ia menggelengkan kepala mencoba mengusir pikiran itu. "Pak, ini beneran aman kan?" tanya Adit, suaranya hampir seperti bisikan. Pak Joko tertawa kecil, tapi matanya tetap fokus ke jalan. "Aman, Dit. Aku sudah ngantar jenazah puluhan kali. Yang penting jangan mikir macam-macam. Kalau takut, baca ayat kursi, itu ampuh." Adit mengangguk meski hatinya masih tidak tenang. Ia memasukkan tangan ke saku, meraba tasbihnya lagi mencoba mencari pegangan. Perjalanan menuju Jepara dimulai dengan penuh ketegangan bagi Adit. Tapi Pak Joko tampak tenang seperti biasa. Ambulan melaju melewati jalanan pinggiran Yogyakarta, meninggalkan gelapnya kota dan memasuki jalan provinsi yang lebih sepi. Pohon-pohon kelapa dan sawah membentang di sisi jalan. Hanya sesekali diterangi lampu kendaraan lain yang melintas. Di kejauhan bukit-bukit kecil tampak seperti bayangan raksasa di bawah langit kelabu. Adit mencoba mengalihkan perhatian dengan menyalakan radio. Tapi hanya suara statis yang terdengar. "Matiin aja radionya, Dit. Kita putar tilawah nanti biar tenang," kata Pak Joko. Adit mengangguk mematikan radio dan suasana kembali hening. Hanya diisi suara mesin dan hujan yang kini mulai reda. Malam itu tanpa mereka sadari adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah cara mereka memandang tugas sederhana ini. Di belakang peti jenazah itu terbaring diam. Tapi ada sesuatu di udara. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan yang membuat Adit terus merasa gelisah. Pak Joko meski berusaha menunjukkan ketenangan, sesekali melirik kaca spion memastikan tidak ada yang aneh di belakang. Jalanan panjang menuju Jepara terbentang di depan mereka dan malam masih panjang. Hujan semakin deras saat ambulan melaju meninggalkan batas kota Yogyakarta, memasuki jalan provinsi menuju Magelang. Aspal basah berkilau di bawah sorotan lampu depan dan kabut tipis mulai turun, mengaburkan pandangan ke kejauhan. Pak Joko menggenggam setir dengan erat, matanya tajam menyusuri jalan yang licin. Di sampingnya Adit duduk dengan tubuh sedikit membungkuk. Tangannya masih meraba tasbih di saku seragamnya. Suara mesin ambulan bercampur dengan derau hujan yang menghantam atap kendaraan, menciptakan ritme monoton yang seharusnya menenangkan tapi justru membuat suasana semakin tegang. Di belakang peti jenazah, Mas Darno terbaring diam. Namun keberadaannya seolah memenuhi udara dengan beban tidak terucap. Jalanan menuju Magelang terkenal sepi di malam hari. Sesekali dilewati truk pengangkut sayuran atau motor yang dikendarai petani yang pulang dari pasar. Pepohonan jati di pinggir jalan berdiri seperti bayangan gelap. Pohon-pohon jati di pinggir jalan berdiri seperti bayangan gelap dan hanya bergoyang pelan diterpa angin. Adit mencoba mengalihkan perhatian dengan menatap keluar jendela. Tapi pandangannya terus tertarik ke kaca spion samping, seolah ada sesuatu yang mengintip dari kegelapan. Ia tahu tidak hanya imajinasinya, tapi malam ini rasanya berbeda. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, meski ia tidak bisa menjelaskan apa. Tiba-tiba Adit menarik napas dalam-dalam. Hidungnya mencium sesuatu yang aneh. Aroma itu muncul perlahan, samar pada awalnya lalu semakin kuat hingga mengisi kabin ambulan. Bau itu campuran antara kapur barus yang biasa digunakan untuk jenazah, amis seperti darah segar yang bertumpah. Adit mengerutkan kening, mencoba mencium lagi untuk memastikan. "Pak, bau apa ini?" "Pak," tanya suara gemetar. Ia menoleh ke Pak Joko berharap pria tua itu punya jawaban yang menenangkan. Pak Joko sedang fokus mengemudi, mengernyitkan dahi.
Ia menarik napas pelan dan wajahnya berubah sejenak sebelum kembali netral. Bau obat jenazah biasa, itu kabur barus formalin. Kadang bercampur sama bau tubuh. Jangan dipikirin, jawabnya suaranya datar. Tapi ada sedikit ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Ia membuka sedikit jendela di sisi sopir, berharap udara segar bisa mengusir bau itu. Namun, aroma itu tidak hilang, malah semakin pekat seolah menempel di udara, menyusup ke setiap sudut kabin. Adit merasa tenggorokannya kering. Ia melirik ke belakang ke pintu pemisah antara kabin sopir dan ruang jenazah, tapi tidak berani menoleh terlalu lama. Pak, ini nggak wajar. Udaranya kuat banget. Apa petinya bocor? Tanya Adit. Suaranya kini nyaris berbisik. Pikirannya mulai dipenuhi bayang-bayangan mengerikan. Jenazah yang tiba-tiba terbangun atau cairan tubuh yang merembes dari kain kafan. Ia tahu itu tidak masuk akal. Mas Darno sudah dinyatakan meninggal berjam-jam lalu di rumah sakit. Korban tabrakan motor yang merenggut nyawanya seketika. Tapi bau itu terasa begitu nyata, begitu hidup. Seolah ada sesuatu yang di belakang yang masih bernapas. Pak Joko tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang. Tangannya sedikit gemetar di setir meski ia berusaha menyembunyikannya. Dit, jangan mikir aneh-aneh. Ini cuma bau biasa. Kalau takut, putar tilawah. Aku bawa kaset di laci. Katanya mencoba mengalihkan perhatian. Adit buru-buru membuka laci di depannya mengambil kaset tua bertuliskan tilawah Yasin. Dengan tulisan tangan yang sudah pudar, ia memasukkannya ke pemutar kaset kuno di dashboard. Dan suara merdu bacaan Al-Quran mulai mengalir memecah keheningan. Suara itu seharusnya menenangkan, tapi bagi Adit bau itu tetap mengganggu seperti bayangan yang tidak mau pergi. Perjalanan berlanjut dalam suasana yang semakin mencekam. Jalanan mulai menanjak memasuki kawasan perbukitan di pinggir Magelang. Kabut semakin tebal dan lampu ambulan hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Pak Joko mengurangi kecepatan, matanya tidak lepas dari jalan. Hati-hati di sini, Dit. Jalannya sempit, banyak tikungan, pernah ada kecelakaan di dekat sini. Katanya sih angker. Katanya setengah bercanda. Tapi Adit tidak bisa tertawa. Ucapan itu justru membuatnya semakin gelisah. Ia teringat cerita dari temannya di rumah sakit tentang jalanan di Magelang yang konon sering didatangi oleh makhluk tidak kasat mata, terutama di malam hujan seperti ini. Bau itu tidak kunjung hilang, malah semakin kuat setiap kali ambulan melewati daerah yang lebih gelap. Adit mulai merasa mual, tapi ia tidak berani mengeluh lagi, takut dianggap menutup oleh Pak Joko. Ia mencoba fokus pada bacaan Yasin yang masih mengalun dari pemutar kaset. Tapi pikirannya terus kembali ke peti di belakang. Apa benar cuma bau obat? Tanyanya dalam hati. Ia tahu prosedur mengkafani jenazah dilakukan dengan cermat di rumah sakit. Tubuh dibersihkan, dibungkus kain kafan dan dimasukkan ke peti yang tertutup rapat. Tidak seharusnya ada bau seperti ini. Apalagi bau darah segar. Pak, kita cek petinya enggak? Tanya Adit, tiba-tiba suara hampir putus asa. Pak Joko menoleh sekilas, alisnya terangkat. Cek apa? Jenazah sudah dikafani dengan benar. Jangan bikin panik, Dit. Kita tugasnya cuma ngantar, bukan buka-buka peti, jawabnya tegas. Tapi Adit bisa melihat keraguan di matanya. Pak Joko juga merasakan bau itu. Dan meski pengalamannya membuatnya lebih tenang, ada sesuatu di malam ini yang membuatnya tidak sepenuhnya yakin. Adit akhirnya terdiam, tapi tangannya tidak berhenti memainkan tasbih. Ia mencoba mengingat-ingat doa-doa yang diajarkan ibunya, berharap itu cukup untuk menenangkan hatinya. Di luar hujan mulai mereda, tapi kabut masih menyelimuti jalanan.
membuat dunia di sekitar mereka terasa lebih terisolasi. Ambulan melaju pelan dan suara tilawah terus mengalun. Namun bau itu tetap ada, seperti pengingat bahwa sesuatu di belakang mereka bukan sekedar jenazah biasa. Adit melirik kaca spion lagi dan untuk sesaat ia merasa melihat bayangan samar di belakang peti. Tapi ia buru-buru menggeleng meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Pak Joko seolah merasakan kegelisahan Adit. Akhirnya berbicara, "Dit, kalau takut cerita saja yang bikin kamu kerja di ambulan. Biar pikiranmu teralihkan." Adit tersenyum tipis, tapi wajahnya masih pucat. "Bapak tahu, Pak buat bantu keluarga di kampung. Tapi kayaknya malam ini saya nyesal ambil shift malam." Seandainya meski nada suaranya serius, Pak Joko tertawa kecil, tapi tawanya terdengar dipaksakan. Malam masih panjang dan jalan menuju Jepara masih jauh. Bau itu terus mengikuti mereka seperti bayangan yang tidak mau pergi. Dan Adit mulai merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mengantar jenazah. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang menunggu mereka di kegelapan. Hujan akhirnya mereda meninggalkan udara dingin yang menyelimuti jalanan menuju Kelasan. Bulan melaju pelan di jalan provinsi yang sepi, hanya ditemani suara mesin diesel yang berderit dan bacaan tilawah yang masih mengalun dari kaset tua di dashboard. Kabut tipis masih menggantung di udara membuat lampu depan ambulan seolah berenang di lautan kelabu. Pak Joko mengemudi dengan hati-hati. Tangannya kokoh di setir tapi matanya sesekali melirik ke kaca spion, seolah ingin memastikan bahwa peti jenazah di belakang tetap diam. Adit di sisi penumpang duduk dengan tubuh tegang. Tangannya tidak lepas dari tasbih yang kini sudah basah oleh keringat. Bau aneh itu campur kapur barus dan darah masih tercium. Meski kini sedikit samar karena jendela yang sedikit terbuka, namun itu cukup untuk membuat Adit terus gelisah. Pikirannya dipenuhi bayangan yang tidak ingin ia akui. Perjalanan yang panjang dan suasana mencekam membuat perut mereka keroncongan. Pak Joko yang sudah terbiasa dengan shift malam tahu bahwa mereka perlu istirahat sejenak untuk menjaga stamina. "Dit, kita mampir dulu di warung. Ada warung makan di Kalasan gak jauh dari sini. Makan nasi goreng, minum teh panas biar badan enakan," katanya suara datar tapi penuh otoritas. Adit mengganggu kelemasan meski hatinya berat untuk berhenti. Ia ingin segera sampai di Jepara, menyerahkan jenazah dan mengakhiri malam yang terasa terlalu panjang ini. Kopi terakhir yang ia minum di rumah sakit sudah lama habis efeknya. Tidak lama kemudian lampu neon kecil muncul di kejauhan, memecah kegelapan. Sebuah warung makan sederhana berdiri di pinggir jalan dengan atap seng dan dinding bambu yang sudah usang. Tulisan warung makan busuk terpampang di papan kayu yang sedikit miring, diterangi lampu bolam yang berkedip-kedip. Sekitar warung hanya ada sawah dan beberapa pohon pisang yang bergoyang pelan diterpa angin. Ambulan berhenti di parkiran tanah yang licin karena hujan, dan Pak Joko mematikan mesinnya. Suara tilawah terhenti meninggalkan keheningan yang tiba-tiba terasa menekan, seolah memastikan peti jenazah itu masih di tempatnya sebelum mengikuti Pak Joko keluar. Warung itu sepi, hanya ada seorang wanita tua di balik meja kasir. Wajahnya keriput namun ramah, dengan rambut disanggul dan kain jarik yang melinggit di pinggang. Ia tersenyum lebar saat melihat Pak Joko dan Adit masuk. "Malam mas, mau makan apa? Nasi goreng, soto, apa mie rebus?" tanyanya dengan suara serak khas orang tua. Pak Joko yang tampak sudah pernah mampir ke sini sebelumnya memesan 2 porsi nasi goreng dan 2 gelas teh panas. "Buah-buahan gak ada ya bu?" tanyanya mencoba mencairkan suasana. "Gak ada mas, tomat sama kol aja mau," jawab Usum sambil terkekeh. Adit mengangguk tidak banyak bicara. Pikirannya masih tertuju pada bau aneh di ambulan. Mereka duduk di bangku kayu yang sudah usang di bawah lampu neon yang kadang berkedip membuat bayangan.
membuat bayangan mereka di dinding terlihat seperti bergerak. Warung itu sederhana dengan meja-meja plastik dan beberapa kalender lama terpajang di dinding. Aroma nasi goreng yang sedang dimasak di dapur tercium samar bercampur dengan bau tanah basah dari luar. Adit mencoba menenangkan diri, fokus pada suara wajan yang berdenting di dapur. Tapi pikirannya terus kembali ke peti jenazah di luar. Dia membayangkan Mas Darno yang katanya korban kecelakaan motor, terbaring kaku di dalam kain kafan. Orang mati gak apa-apa, Dit, katanya dalam hati. Makanan tiba tidak lama kemudian. 2 piring nasi goreng dengan telur mata sapi dan irisan timun serta 2 gelas teh panas yang mengepul. Pak Joko makan dengan lahap seolah tidak terganggu oleh kejadian sebelumnya. Tapi Adit hanya mengunyah perlahan. Pikirannya masih kacau, ia mencoba mengobrol untuk mengalihkan perhatian. Pak, Bapak nggak pernah takut ngantar jenazah malam-malam begini? Tanyanya suara pelan. Pak Joko tersenyum tipis, mengunyah nasi goreng sebelumnya menjawab. Dulu takut, Dit, tapi lama-lama biasa. Yang penting niat kita bantu keluarga yang ditinggal. Kalau takut ya baca doa, Tuhan yang jaga. Saat mereka selesai makan, Busu mendekat meja mereka dengan senyum ramah membawa buku catatan. Dengan membawa buku catatan kecil yang menghitung tagihan. Loh, yang satu mana? Tadi kan pesan buat dibungkus juga ya? Tanyanya tiba-tiba, matanya melirik ke arah pintu warung. Pak Joko dan Adit saling pandang bingung. Kami cuma berdua, Bu, kata Pak Joko, alisnya terangkat. Adit merasa jantungnya bertambah kencang. Loh, tadi kan ada yang pesan nasi goreng dibungkus. Aku kira teman kalian, kata Busu. Nadanya polos tapi membuat bulu kuduk Adit berdiri. Gak ada, Bu, cuma kami berdua, tegas Pak Joko. Meski suaranya sedikit bergetar, Busu mengangguk tapi wajahnya tampak ragu. Ya sudah, mungkin aku salah dengar. Ini bungkusannya, siapa tahu kalian mau bawa, katanya sambil menyerahkan sebuah kantong plastik berisi kotak styrofoam. Bau nasi goreng tercium dari dalamnya. Tapi Adit merasa ada sesuatu yang salah. Mereka buru-buru membayar. Tidak ingin berlama-lama, Pak Joko menyerahkan beberapa lembar uang kertas. Dan mereka bergegas kembali ke ambulan, membawa bungkusan makanan yang tidak mereka pesan. Di luar udara terasa lebih dingin dan kabut seolah semakin tebal menyelimuti warung dan ambulan seperti diselimuti kelabu. Di dalam ambulan, Adit meletakkan bungkusan itu di dashboard. Tangannya sedikit bergetar. Pak, aneh banget tadi. Siapa yang pesan bungkusan ini? Suaranya nyaris berbisik. Pak Joko tidak langsung menjawab. Ia menghidupkan mesin. Matanya fokus ke jalan, tapi Adit bisa melihat kerutan di dahinya semakin dalam. Jangan dipikirin, Dit. Mungkin ibunya salah dengar. Orang tua kan kadang pelupa, katanya. Tapi nada suaranya tidak meyakinkan Adit. Menata bungkusan itu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia teringat cerita-cerita seram dari kampungnya tentang penutup yang kadang muncul di warung-warung sepi memesan makanan. Seolah mereka manusia biasa. Ambulan kembali melaju meninggalkan warung busum yang kini hanya terlihat sebagai titik cahaya kecil di kejauhan. Tilawah kembali diputar, tapi suaranya tidak mampu menghapus kegelisahan yang kini menyelimuti mereka. Adit melirik ke belakang ke arah pintu pemisah ruang jenazah. Dan untuk sesaat ia merasa mendengar suara samar seperti gesekan kain atau langkah pelan. Ia menggeleng mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi. Tapi bau kapur barus dan darah itu kembali tercium lebih kuat dari sebelumnya. Seolah menyambut mereka kembali ke dalam ambulan. Ambulan kembali melaju di jalanan kalasan yang gelap, meninggalkan warung busum yang kini hanya tampak seperti titik cahaya samar di kejauhan.
Kabut masih menggantung rendah membuat lampu depan ambulans seolah terperangkap dalam lautan kelabu. Suara tilawah dari kaset tua itu terus mengalun. Tapi bacaan Yasin tidak lagi mampu menenangkan Adit. Bungkusan nasi goreng yang diberikan Busum tergeletak di dashboard seolah menatapnya dengan diam. Bau kapur barus dan darah yang sempat mereda kini kembali tercium. Lebih pekat dari sebelumnya menyusup ke dalam kabin seperti asap yang tidak terlihat. Adit duduk dengan tubuh kaku, tangannya mencengkeram tasbih hingga jari-jarinya memutih. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tidak berani ia ucapkan. Siapa yang memesan nasi goreng itu dan mengapa bau darah ini terasa semakin nyata? Pak Joko meski berusaha tetap tenang, tampak mulai gelisah. Tangannya yang biasanya mantap di setir kiri sesekali bergerak untuk mengusap keringat di dahi. Meski udara malam terasa dingin, ia tahu jalanan ini seperti punggung tangannya. Tapi malam ini ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Dit, jangan melamun. Baca doa terus biar kita selamat sampai Jepara, katanya suaranya tegas. Tapi ada nada ketegangan yang sulit disembunyikan. Adit mengangguk, mulutnya bergerak melafalkan ayat-ayat pendek yang dihafalkan sejak kecil. Tapi pikirannya terus kembali ke peti jenazah yang di belakang. Bau itu, ucapan Busum dan bungkusan misterius itu membuatnya tidak tahan lagi. Pak, kita cek petinya ya. Cuma memastikan, kata Adit tiba-tiba, suara gemetar tapi penuh tekad. Ia tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Tapi rasa penasaran dan ketakutan yang bercampur membuatnya merasa harus melakukan sesuatu. Pak Joko menoleh, alisnya terangkat. Wajahnya menunjukkan perpaduan antara kesal dan ragu. Cek apa, Dit? Jenazah sudah dikafani dengan benar. Jangan bikin panik, jawabnya. Tapi nada suara tidak semeyakinkan biasanya. Adit menelan ludah, tangannya bergetar. Pak, bau ini nggak wajar. Apa kalau ada yang salah sama jenazahnya? Kita kan harus pastikan, Pak. Buat tenang, desaknya, suara nyaris memohon. Pak Joko mengelas napas panjang, matanya melirik ke kaca spion. Ia tahu Adit tidak akan tenang kalau tidak diyakinkan. Dan sejujurnya ia sendiri mulai meragukan ketenangannya sendiri. Bau darah itu terlalu kuat, terlalu nyata untuk sekedar dianggap sebagai bau obat jenazah. Ya sudah, tapi cuma lihat sekilas. Kita gak boleh ganggu jenazah sembarangan, katanya, akhirnya suaranya berat. Ia memperlambat ambulan dan menepi di parkiran tanah kosong di pinggir jalan tidak jauh dari warung Busum. Pohon-pohon kelapa di sekitar mereka bergoyang pelan dan suara jangkrik terdengar nyaring, seolah mengisi keheningan malam. Dengan langkah berat mereka keluar dari kabin. Udara dingin menyapa kulit mereka, membawa aroma tanah basah dan daun-daun yang lembab. Adit merasa jantungnya berdetak kencang, seperti drum yang dipukul tidak beraturan. Pak Joko membuka pintu belakang ambulannya. Lampu kecil di dalam menyala redup menerangi peti kayu sederhana yang terletak di tengah ruang jenazah. Peti itu tampak biasa saja, tapi bau darah kini terasa begitu kuat hingga Adit harus menahan napas. Bismillah, gumam Pak Joko, tangannya ragu-ragu menyentuh tutup peti. Adit berdiri di belakangnya, tasbih masih digenggam erat. Mulutnya tidak henti menghafalkan doa. Dengan hati-hati Pak Joko membuka ikatan kain kafan yang menutupi wajah jenazah. Cahaya lampu senter dari ponsel Adit menyapu wajah Mas Darno. Dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka seolah membeku. Mulut jenazah itu penuh dengan nasi, butir-butir putih yang tampak basah dan bercampur dengan sesuatu yang gelap. Darah segar yang menetes dari sudut bibirnya mengalir ke kain kafan yang seharusnya besi. Matanya tertutup, wajahnya pucat seperti lilin, baru saja menelan makanan. Adit tersentak, kakinya mundur hingga punggungnya membentur dinding ambulan. Ia hampir menjerit,
tapi suara tersangkut di tenggorokan. "Astagfirullah, Pak, ini apa?" katanya suara pecah. Pak Joko meski wajahnya pucat berusaha tetap tenang. "Tenang, Dit, jangan panik." Tapi tangannya gemetar saat buru-buru menutup kembali kain kafan. Ia tahu ini tidak masuk akal. Jenazah Mas Darno sudah dikafani berjam-jam lalu di rumah sakit. Diperiksa oleh tim medis dan keluarga sebelum dimasukkan ke peti. Tidak mungkin ada nasi di mulutnya, apalagi darah segar. Ini mungkin ada yang salah pas dikafani. Mungkin entah apa, umamnya lebih kepada dirinya sendiri daripada Adit. Tapi matanya tidak bisa lepas dari bungkusan nasi goreng yang kini tergeletak di dashboard. Seolah ada kaitan yang tidak ingin ia akui. Adit hampir pingsan, lututnya lemas, ia bersandar pada dinding ambulan. Napasnya tersegal. "Pak, ini nggak benar. Jenazah gak bisa makan, Pak." "Apa ini ada hubungannya sama bungkusan tadi?" tanyanya, matanya liar menatap Pak Joko. Pria tua itu tidak menjawab langsung. Ia menutup peti dengan cepat, mengikat kain kafan kembali dan menutup pintu belakang ambulan dengan gerakan tergesa. "Kita lanjutkan perjalanan. Jangan ceritain ini ke siapa-siapa, Dit. Kita serahkan jenazah ke keluarga selesai. Penting, kita selamat," katanya suaranya tegas tapi penuh ketegangan. Mereka kembali ke kabin, tapi suasana kini jauh lebih mencekam. Adit tidak berani menoleh ke belakang lagi, takut melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Pak Joko menghidupkan mesin. Tangannya masih gemetar, meski ia berusaha menyembunyikannya. Mereka berdoa keras-keras, melafalkan ayat kursi berulang-ulang. Suara mereka bercampur dengan tilawah yang kembali diputarkan. Bungkusan nasi goreng itu masih ada di dashboard. Tapi kini tidak ada yang berani menyentuhnya. Adit merasa bulu kunduknya berdiri setiap kali melirik ke arahnya, seolah bungkusan itu hidup menatapnya kembali. Jalanan kembali mereka lalui dalam keheningan yang tegang. Adit mencoba fokus pada doa, tapi pikirannya terus kembali ke wajah Mas Darno. Masih di mulutnya darah yang menetes, dan pertanyaan yang tidak terjawab. Bagaimana itu bisa terjadi? Pak Joko meski berusaha tenang mulai melantunkan jikir pelan. Suaranya hampir tidak terdengar di tengah deru mesin. Malam itu mereka tahu perjalanan ini bukan sekedar tugas biasa. Ada sesuatu yang mengikuti mereka dan mereka hanya bisa berdoa agar sampai di Jepara. Tanpa kejadian yang lebih mengerikan. Ambulan kembali melaju di jalanan yang kini terasa semakin gelap dan sepi. Meninggalkan parkiran tanah di Kalasan yang menjadi saksi penemuan mengerikan mereka. Pak Joko mengemudi dengan fokus yang dipaksakan. Tangannya kaku disetir, wajahnya yang biasa tenang kini dipenuhi kerutan. Dan mulutnya tidak henti melantunkan zikir pelan. Hampir tidak terdengar di tengah deru mesin. "Bismillahirrahmanirrahim," gumamnya berulang-ulang seolah mencari perlindungan dari sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Penemuan di peti jenazah, nasi di mulut Mas Darno, dan darah segar yang menetes telah mengguncang ketenangannya. Meski pengalaman puluhan tahun sebagai sopir ambulan membuatnya berusaha tetap rasional. Ia tahu mereka harus segera sampai di Jepara menyerahkan jenazah kepada keluarganya. Dan mengakhiri malam mengerikan ini. Tapi di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang mengikuti mereka sejak meninggalkan Yogyakarta. "Dit, baca ayat kursi terus, jangan berhenti," kata Pak Joko. Suaranya tegas tapi ada getar ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Pikirannya kacau. Gambaran wajah Mas Darno dengan mulut penuh nasi dan darah terus muncul di benaknya, seperti bayangan yang menolak pergi.
Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menatap jalanan di depan. Tapi kabut dan kegelapan membuatnya merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. "Pak, ini nggak benar. Pak, jenazah nggak bisa begitu kan, bukan Mas Darno?" Tanyanya suaranya serak dan penuh keputusasaan. Pak Joko tidak langsung menjawab, ia menarik napas panjang. Matanya tetap fokus ke jalan yang kini mulai menanjak. "Jangan mikir macam-macam, Dit. Kita tugasnya ngantar jenazah, bukan nanya-nanya. Yang penting kita sampai Jepara, serahin ke keluarga, selesai," katanya, tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Ngangguk lemas, mulutnya bergerak melafalkan ayat itu. Tapi pikirannya kacau. Gambaran wajah Mas Darno dengan mulut penuh nasi dan darah terus muncul di benaknya seperti bayangan yang menolak pergi. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menatap jalanan di depan. Tapi kabut dan kegelapan membuatnya merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. "Pak, ini gak benar, Pak. Jenazah gak bisa begitu kan? Apa kita salah buka peti?" Adit tahu Pak Joko juga ketakutan meski pria tua itu berusaha menyembunyikannya. "Tapi Pak, nasi itu, darah itu, bungkusan ini." Adit melirik ke bungkusan nasi goreng di dashboard. Tangannya gemetar ingin membuangnya, tapi ia tidak berani menyentuh. Busum bilang ada orang lain yang dipesan. "Pak, apa itu dia?" Lanjutnya suaranya nyaris berbisik. "Sudah, Dit, jangan bikin panik." "Bentar, Pak." "Sudah, Dit, jangan bikin panik," bentak Pak Joko. Tapi suaranya pecah. Ia tahu pertanyaan Adit bukan tanpa alasan. Ucapan Busum tentang orang ketiga yang memesan makanan ditambah penemuan mengerikan di peti membuatnya mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka bawa. Tapi ia tidak ingin memicu kepanikan lebih lanjut. "Kita fokus ke jalan. Jepara tinggal 2 jam lagi, berdoa. Biar Tuhan lindungi kita," katanya mencoba mengembalikan kendali atas situasi. Perjalanan berlanjut dalam suasana yang semakin tegang. Jalanan kini memasuki kawasan hutan jati di perbatasan Magelang dan Semarang. Tempat yang dikenal sepi dan sering dikaitkan dengan cerita-cerita mistis oleh warga setempat. Di tengah hutan, mereka melewati sebuah pohon beringin besar yang berdiri megah di pinggir jalan. Akar-akar menjuntai seperti jaring laba-laba raksasa. Konon pohon itu angker, sering menjadi tempat penampakan bagi para pengemudi malam. Adit teringat cerita dari temannya di rumah sakit tentang penunggu pohon beringin yang kadang mengganggu kendaraan yang lewat. Ia mencoba mengusir pikiran itu, tapi jantungnya kembali berdetak kencang. Tiba-tiba lampu depan ambulan berkedip-kedip seolah kehilangan daya. Mesin mulai tersendat mengeluarkan suara aneh seperti batuk-batuk. Sebelum akhirnya hampir mati. Pak Joko mengutuk pelan, tangannya buru-buru memutar kunci kontak. "Astagfirullah, apalagi ini?" Wajahnya pucat, Adit memegang dashboard. Napasnya tersegal. "Pak, mati beneran. Apa karena kita buka peti tadi?" Tanyanya suara penuh ketakutan. Pak Joko tidak menjawab. Fokus mencoba menghidupkan mesin kembali. Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, mesin akhirnya meraung lagi dan lampu kembali menyala. Wajah mereka dipenuhi keringat dingin. "Jangan bilang gitu, Dit. Mesin tua wajar jalan terus," kata Pak Joko. Tapi suaranya gemetar. Ia tahu ini bukan sekedar masalah bensin. Pohon beringin itu kini berada di belakang mereka. Tapi Adit merasa ada sesuatu yang mengintip dari kegelapan. Soal mengikuti ambulan, ia tidak berani menoleh. Tapi bau darah itu kembali menguat bercampur dengan aroma nasi goreng yang kini terasa memualkan.
Tilawah terus mengalun, tapi suara itu seolah tenggelam dari ketegangan yang menyelimuti mereka. Setelah beberapa jam yang terasa seperti abad, langit mulai memudar menjadi kelabu pucat. Tanda fajar akan segera tiba. Bulan akhirnya memasuki perbatasan Jepara, melewati sawah-sawah dan rumah-rumah sederhana yang mulai terlihat. Rumah duka sudah dekat dan keluarga Mas Darno menunggu di sana. Ketika mereka tiba, matahari pagi mulai muncul, menyapu kabut dan membawa sedikit kelegaan. Keluarga menyambut peti jenazah dengan tangis dan doa tanpa curiga apapun. Pak Joko dan Adit membantu menurunkan peti. Wajah mereka pucat, aneh, nasi goreng misterius atau wajah Mas Darno dengan darah di mulutnya. Setelah tugas selesai, mereka kembali ke ambulan. Bungkusan nasi goreng masih ada di dashboard. Adit ingin membuangnya tapi Pak Joko menggeleng. Biarin aja, Dit. Kita gak usah ganggu apa yang enggak kita ngerti, katanya pelan. Mereka berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah menceritakan kejadian malam itu kepada siapapun. Yang penting selalu baca doa sebelum tugas, Dit, kata Pak Joko, suaranya berat. Adit mengangguk tapi ia tahu malam itu telah meninggalkan bekas yang tidak akan pernah ia lupakan, oke? Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.